Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan senantiasa dilimpahkannya atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami percaya berkat-berkat baru Tuhan sediakan atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 3 ayat 23. Tertulis demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang musisi terkenal membuat klarifikasi atas perselingkuhannya yang ketahuan yang sudah terjadi bertahun-tahun. Dalam klarifikasinya itu, ia meminta maaf kepada istrinya, kepada anak-anaknya dan seluruh keluarga, serta penggemarnya. Dan ia mengatakan bahwa ia khilaf. Kata khilaf berkaitan dengan ketidaksengajaan. Jadi tidak cocok sebenarnya untuk digunakan bagi suatu tindakan yang berulang-ulang dalam waktu tahunan. Itu menjadi bukan lagi khilaf, tapi sebuah kesengajaan. Pada dasarnya, baik khilaf atau sengaja, keduanya menjadikan kita berdosa. Semua manusia, tidak terkecuali, kita semua sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kekhilafan sekecil apapun, kesalahan yang bagaikan setitik pasir, sekecil itu pun adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa bukan sekedar melakukan hal yang buruk, tapi dosa adalah kondisi hati yang memberontak, yang memilih jalan sendiri, memilih untuk melakukan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan dosa dikatakan dalam ayat ini membuat kita semua kehilangan kemuliaan Allah. Kita yang tadinya diciptakan segambar dengan Allah, yang memancarkan kemuliaannya, menjadi kehilangan kemuliaan Allah itu karena dosa kita. Dan apa akibat dari dosa? Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Tapi maut di sini bukan hanya sekedar berbicara tentang kematian dan kuburan, bukan saudara. Tapi maut di sini berbicara tentang kematian kekal, penghukuman di dalam neraka untuk selama-lamanya. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang cukup baik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang kelihatannya suci, yang saleh, maupun penjahat, kedua-duanya sama-sama telah kehilangan standar kemuliaan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang maha suci, maha kudus, semua kesalehan kita itu seperti kain kotor, tidak ada gunanya, saudara. Bayangkan penjahat kelas kakap yang telah melakukan pembunuhan dan dihukum penjara selama 200 tahun. Ada hukuman penjara 200 tahun, bahkan 300 tahun. Durasinya melebihi umur manusia rata-rata sekarang ini. Saudara bisa mengeceknya dalam sejarah. Penjahat yang dihukum ratusan tahun ini tidak akan bisa mengurangi hukumannya dengan cara menyapu sel di penjara, berbuat baik di penjara, melakukan hal-hal yang kelihatannya menolong sesama di penjara. Tidak, karena dia sudah melanggar dan sudah melakukan tindakan pidana.
Begitupun dosa kita, saudara. Vonis atas dosa kita sudah ditetapkan Tuhan, yaitu maut. Dan tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita lakukan untuk membuat kita selamat dari maut itu. Kecuali, saudara, kecuali kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan bagaimana caranya kita diselamatkan Tuhan? Caranya adalah Tuhan menebus segala dosa kita. Mengapa harus ada penebusan, saudara? Tidak lain karena Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Adil. Kemaha-adilannya tidak memungkinkan untuk pengampunan begitu saja. Dan kemaha-kasihan Tuhan membuat Tuhan tidak rela kita binasa. Itu sebabnya Dia datang sebagai manusia untuk berkorban bagi kita, menebus kita dari segala pelanggaran dosa kita demi keadilannya, supaya kita diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang mendengar renungan saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari percaya kepadanya agar saudara menerima anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan, Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau telah bangkit di hari ketiga dan naik ke sorga serta akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah dosaku Tuhan dan masuklah dalam hatiku. Pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan di sepanjang umur hidup saudara, setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sadari kami semua orang yang berdosa, tapi kami bersyukur karena kami telah diselamatkan oleh anugerah-Mu melalui karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk anugerah keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan oleh kuasa darah-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin sertai kami agar kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Lawatlah yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.